Nak, Simba pesan, Leng dan Waspodo. Jangan takabur, riak, atau sombong. Selalu rendah hati, suka memaafkan, dan jangan membedakan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membahas tentang sejarah Jawa. Tahukah kalian bahwa Semar menyimpan beberapa kebijakan? Kebijakan Semar bukanlah kebijakan yang lahir dari kekuasaan, melainkan dari kesadaran batin, welas asih, dan rasa tanggung jawab moral. Dalam setiap ujangan Semar, tersirat nilai-nilai luhur, kejujuran, kesederhanaan, keadilan, kesabaran, dan keberanian menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. 7 kebijakan Semar yang dirumuskan dari nilai falsafah Jawa dan ajaran kebijaksanaan tokoh Semar sebagai pamong sejati rakyat dan ksatria. 1. Kebijakan ngemong, dudu ngalahake. Makna dasar, ngemong, dalam falsafah Jawa. Kata ngemong berasal dari kata momong, yang berarti mengasuh, membimbing, menjaga, merawat dengan kasih. Ngemong bukan memerintah, bukan menekan, bukan memaksa. Ngemong adalah mengantar seseorang tumbuh sesuai kodratnya, tanpa mencabut akar jiwanya. Dalam konteks kebijakan, ngemong berarti memimpin dengan kasih, kesabaran, dan kesadaran batin, bukan dengan ketakutan dan kekerasan. Prinsip utama kebijakan ngemong menurut Semar adalah rakyat bukan objek, tapi anak yang diasuh. Semar memandang manusia bukan sebagai angka, bukan alat kekuasaan, melainkan titah yang harus dirumat. Kebijakan ngemong. Tidak menghukum lebih dulu. Tidak menghakimi sebelum memahami. Tidak memaksakan perubahan tanpa kesiapan batin. Dalam pandangan Semar, wong salah kuwi kudu dibenerke, dudu diremuk. Orang salah itu harus diperbaiki, bukan dihancurkan. Ngemong adalah keadilan yang berjiwa welas asih. Semar mengajarkan bahwa keadilan tanpa welas asih akan berubah menjadi kekejaman. Namun welas asih tanpa keadilan akan menjadi kelemahan. Ngemong berarti menyeimbangkan keduanya. Hukum tetap ditegakkan. Namun tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan balas dendam. Kesalahan dipandang sebagai proses belajar jiwa. Inilah keadilan yang ngwongke uwong, memanusiakan manusia. Pemimpin sebagai pelayan kehidupan. Semar tidak duduk di singgasana, ia duduk di tanah bersama rakyat. Ini simbol bahwa pemimpin sejati tidak berada di atas, melainkan di tengah. Kebijakan ngemong menuntut pemimpin mendengar lebih banyak daripada berbicara. Mengalah demi kebaikan bersama. Rela tidak dipuji asalkan kehidupan tetap selaras. Semar mengajarkan, sing kuat kui sing sabar, dudu sing galak. Ngemong juga sebagai penjaga keseimbangan jagat. Dalam kosmologi Jawa, hidup harus berada dalam keselarasan. Manusia dengan manusia. Manusia dengan alam. Manusia dengan Gusti. Kebijakan ngemong berfungsi menjaga keseimbangan ini. Terhadap alam, Semar menentang keserakahan. Eksploitasi berlebihan adalah tanda pemimpin kehilangan sifat ngemong. Ngemong alam berarti mengambil secukupnya, merawat yang rusak, menyadari bahwa alam bukan milik manusia, tetapi titipan. Terhadap budaya dan tradisi, ngemong tidak memutus akar budaya, tapi menyaring dan menyesuaikan. Semar tidak anti perubahan, namun menolak perubahan yang menghilangkan jati diri, merusak nilai luhur, memutus hubungan dengan leluhur. 2 kebijakan andap asor. Semar mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kekuatan sejati. Pemimpin yang luhur tidak meninggikan diri, melainkan mampu mendengar suara paling kecil sekalipun. Pengertian andap asyor. Dalam bahasa Jawa, andap asyor berarti rendah hati yang sejati. Bukan sekadar sikap sopan atau menundukkan badan, melainkan kesadaran batin untuk tidak meninggikan diri,
tidak merasa lebih suci, lebih pandai, atau lebih berkuasa dari orang lain. Namun menurut ajaran Jawa klasik, terutama wejangan Semar, Andap Asyur bukan merendahkan diri secara palsu, melainkan menempatkan diri sesuai hakikat kemanusiaan. Semar sebagai lambang Andap Asyur. Semar adalah tokoh paling agung dalam pewayangan Jawa, namun berwujud rakyat jelata, berpakaian sederhana, bertutur lembut, tidak pernah memamerkan kesaktiannya. Padahal sejatinya, Semar adalah penjelmaan Sang Hyang Ismaya, lebih tua dari para dewa, pemegang keseimbangan jagat. Inti ajaran Andap Asyur menurut Semar: semakin tinggi hakikatmu, semakin rendah sikapmu. Semar tidak mencari penghormatan, tetapi justru menjadi tempat orang lain bersandar. Andap Asyur bukan rendah diri. Semar mengajarkan, wong sing ngerti sapa dheweke, ora perlu ngunggulake dheweke. Atau orang yang tahu siapa dirinya, tidak perlu mengunggulkan dirinya. Andap Asyur sebagai laku batin. Menurut Semar, Andap Asyur bukan sekadar perilaku luar, tetapi laku batin. Ciri-cirinya: ora gumunan, tidak mudah kagum berlebihan. Ora kagetan, tidak mudah terkejut oleh pujian atau celaan. Ora dumeh, tidak mentang-mentang punya kuasa, ilmu, atau jabatan. Nrima ing pandum, menerima tanpa berhenti berusaha. Eling lan waspada, sadar diri dan berhati-hati. Orang Andap Asyur diamnya berisi, bicaranya meneduhkan. Andap Asyur dalam kepemimpinan. Menurut Semar, pemimpin sejati tidak minta dihormati, tidak haus pujian, tidak sibuk pencitraan. Pemimpin yang Andap Asyur ngomong, bukan menekan. Ngayomi, bukan menakut-nakuti. Ngawula, bukan dilayani. Itulah sebabnya Semar selalu berdiri di belakang, tetapi justru menentukan arah. Intisari ajaran Andap Asyur menurut Semar: Andap Asyur adalah kesadaran, bukan sandiwara. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah sikap. Mengalah bukan kalah, tetapi menang atas ego. Diam bukan lemah, tetapi matang. Merendah adalah jalan pulang menuju hakikat. Jadi, menurut Semar, Andap Asyur adalah pakaian batin orang yang sudah sampai, bukan orang yang sedang mencari pengakuan. Sing Andap Asyur, uripe dadi pepadhang. Sing kumalungkung, uripe dadi pepeteng. Atau orang yang rendah hati, hidupnya menjadi terang. Orang yang meninggikan diri, hidupnya menjadi gelap. 3. Kebijakan manunggaling kawula lan pangarsa. Pemimpin dan rakyat tidak terpisah secara batin. Setiap kebijakan harus lahir dari rasa satu nasib, satu rasa, dan satu tujuan demi kemaslahatan bersama. Manunggaling kawula lan pangarsa yang diajarkan melalui figur Semar adalah kebijakan hidup dan pemerintahan yang berakar pada kesadaran spiritual. Bersatunya kehendak rakyat atau kawulo dan kesadaran pemimpin atau pangarsa dalam satu niat luhur demi kesejahteraan bersama. Maka, manunggaling kawulo lan pangarsa berarti kesatuan rasa, niat, dan tanggung jawab antara rakyat dan pemimpin, bukan sekadar hubungan struktural kekuasaan. Menurut ajaran Semar, pemimpin tidak berdiri di atas rakyat, tetapi hadir di tengah dan di dalam rakyat. Dalam falsafah Semar, pangarsa sejati mengosongkan ego. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak. Kepemimpinan adalah laku pengabdian. Semar mengajarkan, sing ngarsa aja rumangsa kuasa, nanging rumangsa kewajiban. Artinya, pemimpin tidak merasa berkuasa, tetapi merasa bertanggung jawab. Kebijakan manunggaling kawulo lan pangarsa menurut Semar: 1. Kebijakan berbasis rasa atau raos, bukan nafsu. Semar menekankan bahwa setiap kebijakan harus lahir dari rasa keadilan dan welas asih, bukan dari ambisi pribadi, kepentingan kelompok, nafsu kekuasaan. Dalam laku Semar, rakyat didengar dengan eling lan waspada. Pemimpin menimbang keputusan dengan rasa, bukan hanya logika.
Kebijakan yang lahir tanpa rasa akan. Menindas kawulo. Merusak tatanan. Mengundang kekacauan batin dan sosial. Pemimpin sebagai pelayan rakyat atau pamomong. Semar selalu bertindak sebagai pamomong, pengasuh, bukan penguasa yang menekan. Maka kebijakan pangarsa harus bersifat melindungi yang lemah, membimbing yang tersesat, menguatkan yang rapuh. Dalam pandangan Semar, pangarsa tanpa pamomong adalah tirani. Pamomong tanpa kawulo adalah kehampaan. Keduanya harus saling menghidupi. Kesimpulan tentang manunggaling kawula lan pangarsa menurut Semar adalah jalan tengah antara kekuasaan dan kerendahan hati, ketegasan dan welas asih, aturan dan kebijaksanaan batin. Semar bukan raja, tetapi lebih tinggi dari raja. Ia bukan penguasa, tetapi penentu arah moral. Selama pemimpin masih mau mendengar Semar dalam batinnya, selama itu pula kawulo dan pangarsa dapat manunggal dalam kedamaian. 4. Kebijakan eling lan waspada. Kebijakan eleng lan waspodo menurut Semar. Dalam falsafah Jawa, eleng lan waspodo berarti eleng adalah selalu ingat, sadar, mawas diri, eling marang asalan tujuan hidup, eling marang Gusti. Waspodo adalah waspada, hati-hati, tidak lengah, cermat membaca keadaan lahir dan batin. Bagi Semar, tokoh pamomong agung dalam pewayangan, eleng lan waspodo bukan sekadar nasihat, melainkan kebijakan hidup dan kepemimpinan yang harus melekat pada siapapun yang memegang amanah, baik sebagai pemimpin negara, pemimpin keluarga, maupun pemimpin atas dirinya sendiri. Eleng menurut Semar. Eleng marang asal-usul. Semar mengajarkan bahwa manusia harus selalu ingat asalnya. Dari tanah. Dari kehendak Gusti. Hidup hanya sementara. Pemimpin yang eleng tidak akan sombong. Menganggap jabatan sebagai milik pribadi. Menghalalkan segala cara. Eling menumbuhkan rendah hati, sebab orang yang ingat asalnya tak akan lupa batasnya. Eleng marang tugas lan amanah. Menurut Semar, kekuasaan adalah titipan, bukan tujuan. Eleng berarti ingat untuk siapa kekuasaan dijalankan. Ingat bahwa setiap keputusan ada pertanggungjawabannya. Ingat bahwa rakyat kecil adalah yang paling terdampak. Kebijakan tanpa eling akan melahirkan tirani. Kebijakan dengan eling melahirkan keadilan. Eleng marang Gusti. Eleng tertinggi adalah eling marang Gusti. Semar selalu mengingatkan. Sing kuasa sejati dudu manungsa, nanging Gusti. Artinya, manusia hanya perantara. Segala kecerdikan tanpa restu Gusti akan runtuh. Doa, laku batin, dan kesucian niat adalah fondasi kebijakan. Jika eleng adalah kesadaran batin, maka waspodo adalah kecerdasan sikap. 1. Waspodo marang nafsu. Semar mengajarkan agar manusia waspada terhadap nafsu kekuasaan, nafsu harta, nafsu pujian. Musuh terbesar pemimpin bukan rakyat atau lawan politik, tetapi nafsunya sendiri. Orang yang tidak waspodo akan mudah diperalat, mudah tergelincir, mudah mengkhianati nilai. Waspodo marang tanda zaman. Semar dikenal peka terhadap tanda-tanda zaman. Waspodo berarti mampu membaca perubahan. Tidak gegabah. Tidak ketinggalan zaman namun tidak kehilangan jati diri. Semar menekankan keseimbangan. Anyar aja gumunan, lawas aja disepelake. Artinya, yang baru jangan ditelan mentah-mentah. Yang lama jangan ditinggalkan begitu saja. Waspodo marang ucapan lan tindakan. Dalam ajaran Semar, ucapan adalah doa. Tindakan adalah cermin batin. Waspodo membuat seseorang tidak asal bicara, tidak sembrono mengambil keputusan, memikirkan dampak jangka panjang. Eleng lan waspodo sebagai kebijakan kepemimpinan.
Menurut Semar, pemimpin ideal harus eling marang rakyat kecil, waspodo marang godaan kekuasaan, eling marang sumpah dan janji, waspodo marang bisikan penjilat, eling marang hukum alam, waspodo marang murka Gusti. Kepemimpinan tanpa eling akan kehilangan arah. Jadi, ajaran eleng lan waspodo menurut Semar bukan ajaran keras, bukan pula dogma, melainkan wejangan sunyi yang hidup di dalam rasa. 5. Kebijakan ora dumeh. Kebijakan ora dumeh menurut Semar. Ajaran kerendahan hati dan kesadaran diri. Ora dumeh berarti jangan mentang-mentang. Maksudnya adalah larangan untuk bersikap sombong, sewenang-wenang, atau merasa paling berhak hanya karena memiliki kelebihan tertentu, seperti kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan, kedudukan sosial, keturunan atau nama besar. Semar mengajarkan bahwa segala kelebihan hanyalah titipan, bukan hak mutlak yang boleh digunakan sesuka hati. Semar mengingatkan bahwa orang yang benar-benar luhur justru tampak rendah hati, tidak sibuk menunjukkan kehebatan, dan tidak menindas yang lemah. Ora dumeh dalam kepemimpinan. Dalam ajaran Semar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang ora dumeh kuasa atau tidak semena-mena karena berkuasa. Ora dumeh pinter atau tidak merendahkan karena merasa paling pintar. Ora dumeh sugih atau tidak congkak karena harta. Ora dumeh luhur atau tidak merasa paling mulia. Semar sering menjadi pengingat para ksatria atau Pandawa agar kekuasaan digunakan untuk mengayomi, bukan menindas. Pemimpin yang dumeh akan kehilangan wibawa batin, meski tampak kuat di luar. Ora dumeh sebagai laku hidup sehari-hari. Ajaran ini tidak berhenti pada tataran filsafat, tetapi harus menjadi laku. Berbicara tanpa merendahkan. Menegur tanpa menghina. Menolong tanpa merasa berjasa. Berhasil tanpa lupa diri. Orang yang menjalani ora dumeh akan dicintai tanpa memaksa. Dihormati tanpa menuntut. Didengarkan tanpa berteriak. Melalui ora dumeh, Semar seakan berpesan. Sing gede aja ngerasa paling gede. Sing kuat aja ngerasa paling kuat. Amarga kabeh mung titipan. Lan kabeh bakal bali marang asal. Artinya, kesadaran akan kefanaan adalah kunci kebijaksanaan sejati. Kebijakan ora dumeh menurut Semar adalah ajaran tentang kesadaran diri, pengendalian ego, dan kemanusiaan. Di tengah dunia modern yang gemar pamer kekuasaan dan pencapaian, pesan Semar justru semakin relevan. Menjadi besar tanpa meninggalkan rasa kecil di hadapan kehidupan. Tidak menyalahgunakan jabatan, kekuatan, atau kedudukan. Semar menegaskan, yang merasa paling berkuasa justru paling dekat dengan kehancuran. 6. Kebijakan bebenar lan keadilan. Kebenaran tidak boleh tunduk pada kepentingan. Hukum dan keadilan harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan atau mayoritas. 7. Kebijakan sejahtera lahir batin. Tujuan akhir kepemimpinan adalah keseimbangan hidup lahir dan batin, cukup sandang pangan, tentram jiwa, damai sosial, serta selaras dengan alam dan Gusti.